teman-teman, gue mau berbagi satu hal tentang spiritualitas. Lo pernah nggak merasakan ternyata dalam berhubungan dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, setiap orang punya caranya sendiri, berbeda-beda, yang itu sebenarnya sah-sah saja. Dan ketika lo melakukan itu lebih masuk gitu, lebih kerasa gitu, feeling God-nya. Jadi ada sebenarnya dalam konsep spiritualitas oleh seorang teolog yang ingin menceritakan atau menekankan setiap orang mempunyai jalan spiritualitasnya masing-masing untuk lebih feel in, lebih nyaman dalam menggapai sang realitas mutlak Allah itu sendiri. Ada 6 setidaknya oleh seorang teolog terkenal dari Amerika bernama Dale Cannon yang menyampaikan ada 6 jalan spiritualitas menuju sang realitas mutlak. Pertama, the way of sacred rite atau jalan ritual yang mendalam. The way of sacred rite. Nah, dalam the way of sacred rite ini intinya yang mau dikatakan orang-orang itu bisa feel in dalam Yesus, ketemu merasakan Tuhan itu sendiri adalah ketika dia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran Tuhan itu secara benar. Apa yang ada dalam Alkitab harus seperti ini, itu yang dilakukan. Jadi dalam jalan ini ritual itu dianggap sebagai sarana untuk mencapai dimensi spiritual yang lebih dalam, masuk kepada Tuhan. Ada yang kedua, right action, jalan berbuat baik kepada sesama. Dia merasakan dirinya sendiri dekat. Tuhan itu terasa dekat, Tuhan itu terasa lebih masuk dalam dirinya, dalam spiritualitasnya. Dia bisa menggapai Tuhan itu ketika dia bisa berbuat baik kepada sesama. Jadi ketika dia sharing, ketika dia berbuat baik, ketika dia tolong-menolong, melakukan agenda dalam tanda kutip humanisme, dia merasakan disitulah Tuhan itu muncul. Ada yang di jalan yang disebut dengan the way of devotion. The way of devotion ini dimana orang tersebut merasa perasaan yang mendalam kepada Tuhan. Dalam setiap doktrin agama merupakan entitas tertinggi dan puncak eksistensial kehidupan, yakni Tuhan itu sendiri. Nah, istilah devotion ini mengacu kepada perasaan mendalam, ikhlas, pasrah. Devosi ini tuh mencakup penggambaran atau pengembangan rasa ikhlas lewat apa? Doa yang begitu dalam, punya rasa intim yang begitu dalam kepada Tuhan. Dia baca Alkitab, renungan pagi, di situ dia merasa ritualistik kepada Tuhan. Tuhan itu terasa dalam dirinya. Eksplorasi cintanya muncul dalam devosi. Ada yang seperti itu. Ada yang shamanic meditation, jalan berinteraksi dengan figur karismatik. Setiap agama pasti memiliki figur karismatiknya sendiri. Dalam pemahamannya, dalam jalan spiritualitasnya, orang yang shamanic meditation ini melibatkan upaya sadar individu menuju dimensi spiritual dengan berfokus pada figur karismatik tersebut, berharap pertolongan dari keselamatan figur tersebut. Ada juga yang kelima disebut dengan mystical quest, pengalaman mistik yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Senada dalam jalan perasaan yang mendalam, jalan mystical quest ini mencapai pengalaman mistik yang mengarah pada hubungan langsung dengan Tuhan. Jadi dia melibatkan dengan meditasi, kontemplasi. Hal-hal ini ketika dilakukan, ketika dia bermeditasi, ketika dia berkontemplasi, dia merasakan Tuhan itu lebih dekat, dia bisa bertegur sapa dengan Tuhan. Itulah jalan yang lebih merasakan Tuhan dalam hidupnya ketika dia berkontemplasi, bermeditasi. Ada yang terakhir dengan sebutan reason inquiry. Inilah kelompok orang-orang yang pakai reasoning, akal budinya dipakai dengan sangat amat untuk mengenal Tuhan itu. Dia suka melakukan pendengaran Alkitab, dia suka melakukan hal-hal yang membuat dia bertanya. Ketika dia bertanya dan mendapatkan jawaban, atau ketika dia bertanya saja, dia jadi lebih lagi dekat sama Tuhan. Dia merasakan Tuhan itu dekat. Dorongan indiskusi, dorongan dalam literatur, kajian-kajian dia selalu lakukan. Hal ini bukan menjauhkan diri kepada Tuhan, bukan membuat dia merasa biar lebih tenang saja, bukan menunjukkan kepada egoisme, tapi reason inquiry ini lebih kepada mendorong individu untuk terlibat membaca literatur, sehingga ketika dia mendapatkan satu pemahaman, dia merasakan Tuhan itu realitasnya seperti ini, seperti yang dia rasakan di baca tersebut. Itu begitu teman-teman, ada 6 jalan spiritualitas yang mana dari 6 ini yang kira-kira lebih